Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla tentang apa yang Allah sudah anugerahkan kepada kita berupa kesehatan, kesempatan, kenikmatan. Sampai saat ini kita masih berhadir dalam masjid yang insyaallah Allah muliakan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga Allah berikan kekuatan untuk senantiasa istiqamah dengan sunnah beliau dalam kehidupan. InsyaAllah kelak di padang mahsyar kita diakuinya sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu posisinya menggantikan Ustadz Rahmat Hidayat, kita menyinggung tentang fadilah orang yang ke masjid. Ya, dijelaskan orang yang mau ke masjid setelah dia berwudu di rumah, kemudian dia berjalan, kemudian dia sampai ke pintu masjid, mendahulukan kaki kanan dan membaca doa masuk masjid, kemudian salat sunnah 2 rakaat yang disebut dengan tahiyatul masjid, kemudian dia niat beriktikaf, kemudian dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Itu semua terhitung ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, dalam rangkaian itu Bapak yang dimuliakan Allah, setelah kita sampai ke masjid dan kita nih jauh-jauh nih datang ya dari rumah kita menuju masjid untuk mendapatkan fadilah salat berjamaah. Ya kan? Ya, pasti itu. Kalau sholat sendiri 1, kalau berjamaah 27. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Jadi salat berjamaah itu lebih afdal 27 kelebihan ketimbang salat sendiri. Maka kita sudah siap-siap dari rumah menuju ke masjid. Nah, sekarang yang 27 ini yang kita bahas ya. Jadi kalau Bapak dari rumah sudah wudu, berniat ke masjid, berjalan, datang ke masjid, salat sunnah tahiyatul masjid, niat i'tikaf. Nah, itu udah dapat pahala itu.
Ya, sudah lingkaran ibadah. Ya. Nah, sekarang tujuan kita ke masjid ngapain? Ya, mau sholat fardu sendiri atau berjamaah? Pasti berjamaah, karena fadilah tadi. Fadilah yang disebutkan di dalam hadis sahih. Nah, sekarang kita akan coba membahas tentang kaifiyatu as-salatul jamaah. Ya, cara-cara salat berjamaah. Nah, ini barangkali sudah banyak juga Bapak mendengarkan terkait dengan cara-cara salat berjamaah. Mungkin ini saya mengingatkan kembali, atau mungkin nanti saya diingatkan kalau lupa, ya. Atau mungkin saya nggak tahu, ya. Boleh nanti kita diskusi setelah ini, ya. Baik. Jadi rangkaian yang kita lakukan untuk menuju masjid, mulai dari rumah sampai ke masjid, semuanya dalam rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berakhir kapan? Berakhir ketika kita sudah melangkahkan kaki kita keluar dari masjid. Nah, ya. Jadi salat di i'tikafnya sudah tidak dinilai lagi, ya. Paling pulang ke rumah, menuju ke rumah. Nah, itu juga dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salat berjamaah, kalau ditanya apa hukum salat berjamaah, ada yang tahu? Wajib. Wah, itu pendapat Imam Malik. Ya, Imam Malik dan Imam Hambali. Nah, para kebanyakan ulama, Imam Syafi'i menghukumkan salat berjamaah adalah sunnatun muakkadatun, sunnah yang dianjurkan banget. Nah, kira-kira gitulah bahasannya. Jadi sunnah muakkad itu sunnah yang dianjurkan banget. Ya, tidak sampai wajib, sebagaimana yang pendapat pada sebagian para ulama. Pengambilan dalilnya sama. Ya, kalau pengambilan dalilnya ada di surat Al-Baqarah. Ya, pengambilan dalilnya ada di surat Al-Baqarah. Ayatnya ayat 43. Ya, bunyinya wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah kalian dengan orang-orang yang ruku'. Ya. Jadi kalau disuruh ruku' dengan orang-orang yang ruku', berarti itu tandanya berjamaah. Ya, bukan sendiri. Dia berjamaah. Ini dalil bahwasanya sebahagian para ulama mewajibkan salat berjamaah melalui firman Allah Azza wa Jalla. Ini ijtihad dan khilafiyah. Ya, jangan dipertentangkan. Ya. Dan dua-duanya mempunyai alasan. Ya. Yang kedua, hadis yang kita bacakan tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatul jama'atu afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Nah, salat berjamaah lebih afdal. Nah, lebih afdal. Dan Rasulullah juga tidak mengatakan fardun, tapi lebih afdal. Ya, jadi kita bisa memilih mau 27 atau mau 1. Nah, kira-kira gitu.
Dan disinilah sebahagian para ulama mengatakan bahwa tidak wajibnya salat berjamaah melalui hadis ini tadinya, karena istilahnya adalah lebih afdal, lebih utama. Jadi istinbat hukumnya seperti itu. Nanti kalau kita lihat di dalam mustalahul hadis ataupun usulul fiqh, nah ini ada disebut dengan istinbatul hukmi anis syar'iyyah. Jadi pengambilan hukum itu kenapa sunnah muakkad, kenapa wajib sebagian para ulama, dan ini mereka sudah membahas secara masing-masing dan kapasitas yang mereka punyai masing-masing. Tergantung kita sekarang mau memandang itu wajib atau memandang itu sunnah muakkadah. Nah, tergantung kita. Jangan berantem gara-gara itu. Jadi yang mengatakan wajib juga nggak ngotot harus wajib, nggak juga. Yang mengatakan sunnah muakkadah juga ya nyantai-nyantai aja. Nah, sekarang yang kita permasalahkan adalah bagaimana caranya agar 27 fadilah tadi kita dapatkan ketika melaksanakan salat berjamaah. Ya. Dan kita kan udah jauh-jauh dari rumah nih. Ya. Jauh-jauh dari rumah mengharapkan ridha Allah dan mencari fadilah salat berjamaah. Jadi melalui hadis ini nanti kita akan menjelaskan ada mereka yang salat berjamaah itu tidak mendapatkan 27 fadilah itu karena tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak yang dimuliakan Allah, kita akan melihat baik. Laqad awla al-islamu as-sufuf al-musallina inayatun likabiratin. Dan sungguh syariat Islam mengajarkan umat bagi mereka-mereka yang melakukan salat berjamaah agar terbantu untuk mendapatkan fadilah 27 derajat tersebut, haitsu amara bi taswiyatis sufuf, dalam perintah untuk meluruskan saf dalam salat. Ya. Jadi salah satu untuk meraih fadilah 27 derajat tadi tergantung kepada lurusnya saf salat. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya, biar satu frekuensi dalam arti ini sehingga satu sama lain saling mengingatkan. Ya. Kalau orang yang musafir hanya sholat, numpang sholat di sini, nah mungkin itu bisa lahan tadzkirah ataupun peringatan yang kita berikan kepada mereka, mereka mungkin tidak tahu. Kalau kita jemaah tetap di sini, sayang rasanya kita sudah tahu, ya, kita sudah bertahun-tahun sholat jamaah. Tapi kelak di padang mahsyar yang 27 itu kita nggak temukan. Ya. Ya, kita udah bangga dengan sholat jamaah kita setiap waktu, tapi dinilai di sisi Allah Azza wa Jalla tidak ada nilainya, disebabkan keteledoran kita dan ketidakmauan kita
dalam tunduk kepada aturan salat berjamaah khususnya. Ya. Wa adhara fadilatu taswiyatiha wa ihtimami biha. Dan jelas dalam hadis bahwasanya fadilah meluruskan saf dalam salat berjamaah itu merupakan fadilah yang besar yang Allah berikan kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ihtimamiha, dan seyogianya semestinya mereka yang akan menunaikan salat berjamaah lebih mementingkannya. Jangan dianggap sepele, jangan dianggap main-main. Kalau namanya meluruskan shaf dalam salat, ihtimam biha. Ya, perhatian kita itu harus, ya. Jangan asal berdiri saja, ya. Nah, jadi ini yang dimaksud. Maka di dalam berbagai hadis sahih, fa'an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salah." Rawahul Bukhari. Nah, ini perintahnya untuk meluruskan saf. Ada di lapas lain, Bapak yang dimuliakan Allah, kalau ada yang mengucapkan hadis seperti berikut, dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis salah. Jadi bedanya iqamatis salah dan min tamamis salah. Ya, kalian luruskan saf kalian sesungguhnya lurusnya saf dari kesempurnaan salat berjamaah. Jadi kalau namanya kesempurnaan itu berarti akan mendapatkan nilai 27 kalau safnya lurus. Ya. Kalau safnya lurus. Kalau nggak lurus, nah, ya pasti berkurang. Ya, pasti berkurang. Karena kesempurnaan salat berjamaah itu ditentukan dari lurusnya saf salat. Nanti kita jelaskan ukuran lurusnya itu ada di sini disebutkan. Oke, itu yang pertama. Untuk dalil mengatakan merapatkan saf. Nah, tadi lurus. Lurus itu nanti ukurannya ada. Ini penafsiran dari ulama. Kalau hadis yang berikut ini dalil merapatkan saf. Jadi walaupun lurus, kalau jarang-jarang jaraknya jauh, nggak benar. Nah, 27 itu nggak bakalan didapatkan nanti. Ya. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamsahu manakibana fis salati
Rasulullah itu menghapus manakibana, pundak-pundak kami, ya. Wa yaqul, selaraya berkata, istawu, luruskan. Makna hadis ini, luruskan, kalau tepuk-tepuknya itu rapatkan. Jadi pundak sebelah harus bertemu dengan pundak sebelahnya, jangan ada celah. Nah, itu makna dalam arti merapatkan dan meluruskan saf dalam salat. Jadi kalau tadi meluruskan, istawu sufufakum, ya, untuk merapatkan dalilnya dari Ibnu Mas'ud yang hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, yamsahu manaqibana wa yaqulu istawu sufufakum. Nah, itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, safnya diluruskan mas, berarti berdirinya yang benar. Ukurannya mana? Nanti akan ada penjelasan. Ukurannya itu sebenarnya tumit paling belakang, bukan ujung jempol. Tumit. Jadi lihat tumit sebelah. Kalau udah lurus tumitnya, udahlah, istaulah itu namanya. Ya. Nah, ini kudu harus dipraktekkan ini ya, sehingga nanti tidak salah. Istau dan ya, masaha manaqibana, mengelus-elus, menghapus-hapus pundak kami, sehingga dia berkata istau, istau. Ini yang paling parah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita ini walaupun satu RT, ya, belum tentu hati kita menyatu. Ya, masih ada rasa sungkan dan lain sebagainya antara kita berjamaah di masjid. Maka kalau kita sering merenggangkan shaf dalam salat, yang dikhawatirkan Rasul terjadi dalam hadis ini, wala takhtalifu fatakhtalifa qulubakum. Jangan kalian berselisih, jangan kalian tidak kompak, dalam arti tidak menyatu, maka hati kalian akan berselisih pula. Nah, itu kan? Seyogianya orang yang masuk masjid itu merasa nyaman dengan sebelahnya, tenang dia itu, bersentuhan pundak dengan pundak yang lain, nyaman dia seharusnya. Tapi ada juga yang kagak nyaman, Pak. Ya, ada yang gak nyaman. Ya, kalau disuruh, Pak, geser Pak dikit Pak, diem baik, diem aja dia. Nah, ini ada yang paling parah. Ya, saya dia dengar kabar aja di masjid kita ini juga main injak-injakan kaki. Wah. Temannya geser dikit, kakinya dikejar lagi, diinjak lagi, dikejar lagi. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini dia. Jadi kalau orang yang berjamaah di masjid itu jadi satu, hatinya itu satu, persaudaraannya itu lebih erat. Ya. Nah, kenapa kita di masjid ini masih gontok-gontokan? Dalam arti tidak menyatu, nggak harmonis, gitulah kira-kira ya. Karena itu tadi, ya, jangan kita terlalu jauh dalam konteks hadis yang disebutkan tadi, sehingga berdampak tidak baik di dalam hati kita dan menjadi hati kita tidak harmonis dengan yang di samping kita. Nah, jadi fadilah salat berjamaah itu mempersatukan. Walaupun dia kulit hitam di samping kita, kalau dalam salat berjamaah dia adalah saudara kita
yang kita harus hargai. Walaupun komandan kita di sebelah, kalau faham ajaran syariat Islam, khususnya salat berjamaah, tidak ada penghalang di antara mereka, si kaya dengan si miskin, ya, si bos dengan anak buah, si yang darah biru dengan darah kotor, darah merah. Nah, itu kira-kira tidak ada jarak, Pak. Dengan apa? Dengan salat berjamaah, dan salat berjamaahnya sesuai syariat. Insya Allah itu bisa melenggangkan hati kita dan mempersatukan hati kita untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Bapak yang dimuliakan Allah, itu hadis yang pertama menyuruh kita untuk luruskan shaf, ya. Lurusnya itu panduannya kepada tumit belakang, ya, tumitnya. Kalau sebagian para ulama, kenapa enggak ujung jari? Karena ujung jari kaki, karena ujung jari kaki seseorang itu berbeda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nanti kalau ujungnya pasti belakangnya gerundul-gerundul gitu loh, ya, enggak lurus, enggak rata. Ya, tidak rata. Nah, makanya patokannya adalah tumit kaki kita. Nah, kalau tumitnya, kalau kita di garis, ya, di garis karpet. Kalau dulu ada list hijau, list hijaunya itu ukuran. Dan saf yang ada di masjid-masjid ini juga mempengaruhi, Pak. Mempengaruhi dengan kesempurnaan saf. Ya, kalau ini maaf sebelumnya, ini kan kita di masjid kita ini tidak ada sekat-sekatnya itu, ya. Nah, yang bawa sajadah yang gede itu hati-hati juga tuh. Ada yang biasa bawa sajadah dari rumah, sajadahnya lebar sehingga satu sajadah dia sendiri, sampingnya kita segan lah pula, ya. Tapi kalau sajadah untuk sujud, nah itu boleh. Tapi kalau sajadah yang lebar, dilebarin, nah itu bermasalah itu. Boleh dikasih tahu di orang. Ya. Kalau yang bebas seperti ini, ini yang paling bagus nih. Ya. Paling bagus bisa kita atur dan kita setel. Ya. Kita setel dengan baik. Yang kiri kurang rapat dikit, bilangin ke dia. Jangan merasa diri kita paling tahu. Ini kan banyak kan di samping kita kan orang nggak tahu kita kan siapa kan? Iya. Takutnya ada sampingnya ustadz. Ya. Pak, geser Pak dikit Pak. Mentang-mentang ustadz. Nggak mau dia. Nauzubillah min dzalik. Tidak. Jadi fadilah salat berjamaah itu akan kita dapatkan bila mana melalui standar yang sudah dicontohkan oleh Rasul, melalui hadis yang disebutkan tadi, lurus dan rapat. Ya, dan itu hadisnya sahih. Oke, baik, berikutnya adalah wa qala an-Nawawi syarhul Muslim. Jadi Imam Nawawi berkomentar tentang bagaimana lurusnya saf salat itu. Nah, qauluhu, perkataannya Imam Nawawi, yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal qidah. Al-qidahu huwa hasyabus siham. Nah, jadi qidah, jadi perumpamaan lurusnya saf itu Bapak yang dimuliakan Allah, kalau sekiranya disut dari atas, dipoto dari atas, itu lurusnya seperti anak panah. Anak panah yang lurus, yang tertancap. Kalau anak panah bengkok-bengkok pasti nggak kena sasaran, Pak.
ya pasti dia ya apa namanya terpengaruh oleh si busur ya. Kalau anak panahnya bengkok pasti targetnya nggak akan kena gitu ya. Dia harus lurus tuh anak panah ya, sehingga nggak kesenggol lekukannya ke busur. Nah, maka diharapkan dan disarankan dan diutamakan salat itu lurus seperti anak panah ya, kayak angka 1 lah kira-kira gitu. Ngelihatnya dari mana? Dari sebelah sono. Kalau dari belakang mungkin belum kelihatan tuh ya, tapi dari samping ngelihatnya. Kalau Ustadz Muzar di sana ngelihat lurusnya tidaknya dari sana, lihat punggung belakangnya itu atau tumitnya atau tumitnya bagaimana tuh ya. Jadi dari samping ngelihatnya. Kalau udah lurus nah ini yang disebut dengan istawu ya. Jadi seperti anak panah, seperti bambu yang dibuat menjadi anak panah. Jadi lurus. Anak panah itu nggak ada yang bengkok, pasti lurus. Nah, gitu ya. Nah, itu kata Imam Nawawi. Makna istawu itu seperti anak panah. Fahadhihin nusus wadihun. Jadi ketentuan ini jelas. Ya. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahihihi. Perkataan Imam Bukhari di dalam sahihnya, dan ini merupakan khilafiyah ya para ulama. Dalam kitabnya disebut babu itsmu man la yatimmus sufuf. Pada bab dosa bagi orang yang tidak menyempurnakan shaf salat. Jadi di sana Imam Bukhari menjelaskan. Disebutkan lagi di dalam sebuah cerita, an Bushairi ibnu Yusar al-Ansari an Anas bin Malik qadima al-Madinah. Dulu pernah Anas bin Malik masuk ke Madinah al-Munawwarah. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ada di Makkah. Saat itu dia berkunjung ke Madinah. Ketika itu dia masuk Masjid Nabawi dan ditanyakan kepada Anas bin Malik, apa yang terjadi? Ma angkarta minha munzu yaum ahidda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang engkau perdapati di masjid ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? Coba lihat bagaimana tata pelaksanaan solat berjamaah kami atau tata solat kami gimana? Apa yang anda dapatkan di sini? Apa yang tidak sesuai menurut anda? Ya, sesuai dengan apa yang sudah Rasulullah contohkan. Anas bin Malik ditanya oleh ahlul Madinah. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, ma angkartu syai'an, aku tidak mengingkari sesuatu dan tidak menyalahkan sesuatu, illa annakum la tutimmuna as-sufuf, kecuali kalian belum menyempurnakan saf salat kalian. Nah, itu ketika Anas bin Malik masuk ke Madinah. Nah, jadi di Madinah itu pun ternyata terjadi di saat Anas bin Malik masuk ke Masjid Nabawi, banyak dari jamaahnya masih belum menyempurnakan saf salatnya. Bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka ada beberapa acuan yang akan kita jadikan sebagai panduan untuk menentukan lurusnya shaf dan rapatnya shaf. Baik. Kalau berdirinya kita, para ulama menafsirkan seukuran lebar bahu. Nah, kalau berdirinya ya, berdirinya lebar selebar bahu. Nah, ini
Jangan melebihi itu. Ya, kalau melebihi itu nanti kacau yang sebelah. Nah, ya. Kalau bahunya lebar Ustaz, ya selebar apalah bahu jemaah kita ini, ya kan? Selebar bahu. Itu ukuran untuk lebarnya kaki dibuka ketika salat berjamaah. Kemudian kaki disetel, Pak. Kalau biasanya kaki kita seperti ini jalannya, ada yang kakinya seperti jalan ya, udah bawaan. Nah, ketika salat berjamaah, tolong di setel. Itu pasti bisa, nggak mungkin enggak. Diluruskan kakinya. Nah, jangan gini. Apa namanya ini? Jangan melebar gini. Tapi gini lurus. Saya juga kadang-kadang karena memang lebar kayaknya, bawaannya udah lebar, tapi ketika sholat saya ingat itu, saya harus lurus, bisa. Nah ini, jadi kakinya itu jangan terbuka seperti ini, tapi dia lurus. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga tadi, ukuran acuannya adalah tumit. Kalau tumitnya sudah lurus, ya insya Allah akan memenuhi target, ya, memenuhi standar yang sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama menafsirkan dari hadis ini untuk memenuhi standar lurus dan rapatnya shaf, salah satunya adalah bertemu bahu dengan bahu yang di sebelahnya. Ya, bertemu, tidak terlalu mepet banget juga. Nanti ada yang sesak napas lagi, kacau juga kan. Nah, sekedar saja. Jangan terlalu terhimpit pula. Pokoknya kalau udah nyaman, ya udah segitu saja. Oh, ini kadang Ustadz beda ini. Bedanya apa? Orang yang gemuk, kalau dia udah tahiyat, yang samping itu tergusur kan gitu. Nah, ini kalau yang gemuk diusahakan dia taruh di samping dan nyadar diri. Jangan sampai nanti antum duduk tahiyat akhir menyakiti ke kaki orang lain dan dia tidak khusyuk dalam salat. Pokoknya yang uzur-uzur itu taruhnya di samping sebelah pojok. Ya, samping di sebelah pojok. Itu lebih aman. Nah, gitu ya. Atau mungkin yang tidak sempurna tahiyatnya, ya, yang tidak sempurna tahiyatnya yang akan memakan tempat yang luas. Nah, itu juga perlu dikondisikan dan harus paham dan harus mengerti. Ya, takutnya nanti yang di sebelah sudah ngaji, ya kan? Yang uzur tadi di sampingnya, mas, geser mas. Dia butuh space yang harus luas kan? Nah, jadi ini kesalahpahaman lagi, akhirnya datang berantem lagi katanya gitu ya. Nggak mau geser dia, karena udah tahu ukuran tahiyatnya nanti akan bergeser sesuai dengan kebutuhan dia, karena keuzuran dia tadi. Nah, yang model seperti ini tahu diri, taruh di samping sehingga tidak terlalu bermasalah dengan orang lain. Kalau di samping kan cuman sebelah saja kan. Kalau sebelah sana kan tembok. Yang bermasalah sama tembok ya, yang sebelah sininya jadi. Nah, itu Bapak yang dimuliakan Allah. Bagi yang berkursi juga, yang sholatnya uzur, taruhnya di samping. Jangan di tengah, tapi di samping. Iya, karena sering kita memperhatikan, karena mungkin ketidakfahaman kita dalam merapatkan dan meluruskan saf ini ada orang yang uzur sholatnya duduk, ya, sholatnya duduk. Karena ini ada kursi, dia menghindar. Seharusnya ukurannya bukan menjauh, tapi mendekat ke arah kursinya. Itu sehingga nilai
rapat dan lurusnya saf itu bisa didapatkan dalam sholat berjamaah. Baik Bapak yang dimuliakan Allah, kemudian wa min taswiyatis sufuf. Nah, dari sebahagian cara kita untuk meluruskan saf itu, taqarabu fiha bainaha, saling berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Jangan berpisah, jangan terlalu lebar jarak antara satu dengan yang lain. Nah, jadi ukurannya tadi masaha mangkibana atau manakibana. Rasulullah itu mengusap-usap pundak kami ketika mau melakukan salat berjamaah. Para ulama menyimpulkan bahwasanya ukuran rapatnya saf itu bertemu pundak sebelah kanan dan pundak sebelah kiri dengan jamaah yang lainnya. Oke, baik. Oke. Jadi untuk itu perlu kita tanamkan kembali bahwasanya kita ke masjid ini mencari fadilah salat berjamaah. Jangan sampai kita selama ini berjamaah tapi standar yang diajarkan oleh syariat Islam masih belum kita penuhi dengan sebaik-baiknya. Jadi 27 kelebihan dari salat berjamaah itu kita dapatkan bila mana kita meluruskan saf dan merapatkan saf. Bila mana ada yang melanggar, maka boleh kita nasihati dan kita tegur, sehingga kita sama-sama dapat fadilah salat berjamaahnya bareng-bareng. Ya, kalau yang bandel, yang nggak mau dibilang, pengennya maunya sendiri di masjid, nauzubillah. Dan ini perlu kita kasih wejangan dan kita kasih nasihat. Nah, model-model seperti inilah yang akan merusak nilai ibadah kita nanti. Kalau dari teknik hadis ini sebenarnya akan kebagian semua. Kalau satu orang saja nanti yang bermasalah dalam shaf, maka semuanya akan dikira tidak mendapatkan fadilah 27 fadilah itu. Kalau satu orang. Makanya Bapak yang dimuliakan Allah, kalau ada yang renggang tolong dirapatin. Ya. Baik, barangkali itu insyaallah akan kita sambung kembali. Masih ada beberapa poin-poin yang akan saya sampaikan untuk kesempurnaan untuk kajian pada kesempatan kali ini. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.